Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sempurnaku. Izinkan hari ini saya akan memberikan simple bagaimana strategi dan trik untuk membuat suatu proposal. Apakah itu proposal penelitian dana dalam negeri maupun luar negeri. Intinya rohnya itu sama, ya. Istilah saya adalah rohnya. Oke, dalam kaitannya dengan riset perlu kita ingat ada beberapa yang sangat wajib untuk diikuti. Sesuai pertama adalah sesuai dengan panduan. Ya, biasanya suatu lembaga donor atau kementerian yang memberikan anggaran untuk riset itu pasti punya panduan. Dan rata-rata panduan penelitian apapun dana dalam dan luar negeri itu memiliki suatu pola yang sama. Yang pertama adalah judul dan ringkasan, kedua adalah pendahuluan latar belakang, ketiga adalah tinjauan pustaka atau state of the art, dan keempat adalah riset metodologi dan daftar pustaka. Itu hampir semuanya sama. Kemudian ada lampiran-lampiran. Nah, yang membedakan adalah biasanya di lampiran-lampiran. Oke, kita lihat pertama salah satu contoh untuk skema-skema yang ada di tanah air. Apakah itu LPDP dari Kementerian Keuangan atau Kementerian Ristek BRIN atau sekarang menjadi Kemdikbudristek, itu memiliki suatu pola yang sama. Untuk kegiatan Kementerian Kemdikbudristek, kita tahu adanya panduan edisi sebelumnya, 12, 13 revisi, dan akan datang juga akan ada. Dan intinya sama, yaitu terdiri dari beberapa yang tadi sudah saya katakan. Sekarang bagaimana untuk mengantisipasi intisari daripada pembuatan proposal riset itu? Pertama harus diketahui, dalam pembuatan riset itu harus mengikuti di panduan. Kalau di Kemdikbudristek itu ada jumlah kata. Di LPDP di sana tidak ada jumlah kata, tetapi ada suatu batasan, ya. Ada batasan berapa halaman dan sebagainya. Nah, kita lihat salah satu contoh untuk pembuatan judul penelitian. Dalam pembuatan judul penelitian, kata kunci yang paling menarik adalah di dalam kaidah pembuatan judul itu harus eye-catching, bombastis, ringkas, padat, dan 20 kata. Jangan terlalu panjang. Cukup 20 kata itu sudah menginformasikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Itu kata kunci yang pertama. Carilah tema-tema penelitian yang mencakup kegiatan-kegiatan prioritas riset nasional. Salah satu contoh di PRN 2020-2024. Itu salah satu contohnya di situ. Ya, ikuti aturan yang ada di sana. Yang kedua, ikuti aturan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals, SDGs. Yaitu kebijakan, ada 17 poin kebijakan dari United Nations of Development Program, PBB. Yang ketiga adalah karena kita dalam kondisi COVID-19, ya salah satu dilingkan dengan era COVID-19. Jadi ada 3 tema ini bisa kita masukkan dalam tema-tema dalam judul penelitian kita. Setelah judul bagus, baru kita masuk ke ringkasan. Ringkasan penelitian itu simple sekalian. Apapun skemanya, dalam dan luar negeri sama. Dalam ringkasan, kita lihat pertama kali kalau di kementerian, di Kemdikbudristek itu ada 500 kata. Ya, itu rata-rata sama, sekitar itu. Tapi ada di LPDP bisa 1 halaman penuh, ya, ada seperti itu. Nah, kita lihat apa sih isi yang harus masuk dalam ringkasan. Yang isi harus masuk dalam ringkasan itu ada 3 alinea. Alinea pertama itu berkaitan dengan latar belakang, tujuan, dan pentingnya riset itu. Itu masuk di alinea pertama. Dan itu jangan jangan terlalu banyak berbicara yang tidak fokus pada judul dan topik penelitian yang diusulkan. Yang alinea kedua adalah tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini banyak teman-teman yang kurang jeli, sehingga memasukkan tahapan penelitian itu metode penelitian yang diurutkan secara detail. Kalau itu multi years, tahun pertama melakukan apa, tahun kedua melakukan apa, tahun ketiga melakukan penelitian apa. Itu intisari dari riset metodologi yang dimasukkan di ringkasan. Yang tahap ketiga, alinea ketiga adalah luaran yang diharapkan. Baik luaran itu berkaitan dengan luaran wajib, luaran tambahan, atau luaran yang akan dihasilkan dari hasil penelitian itu. Apakah kebijakan, apakah produk, apakah berkaitan dengan aturan-aturan yang baru, dan sebagainya. Itu masuk dalam alinea ketiga plus dengan luaran wajibnya apa dan luaran tambahnya apa serta
Kalau di Kemendikbudristek ada TKT-nya berapa. Ini adalah salah satu kunci kenapa ringkasan penting. Ringkasan itu merupakan showroom dari suatu proposal. Jendela dari proposal ada di ringkasan. Kemudian yang berikutnya, yaitu di latar belakang. Nah, latar belakang ini kebanyakan kesalahan teman-teman adalah membuat sesuatu yang banyak sekali di dalam literatur, dimasukkan semuanya, tapi tidak fokus. Ibaratnya buat latar belakang itu adalah piramida terbalik. Sehingga dalam piramida terbalik kelihatan bagusnya. Kelihatan di awalnya secara universal tapi tidak terlalu gedabiah, fokus pada satu titik, kemudian itu kita angkat pentingnya riset itu, latar belakang riset itu, data-data kuantitatif riset itu kita masukkan di latar belakang. Sehingga urgensi riset itu serta ada perumusan masalah, ya, dan yang lainnya, hipotesis yang ada di latar belakang. Setelah latar belakang masuk, baru masuk ke tinjauan pustaka. Nah, kelemahan sebagian besar peneliti kita, tinjauan pustaka itu adalah hanya dasar-dasar teori. Tidak. Penelitian dalam negeri dan luar negeri sama. Yang diminta dalam tinjauan pustaka itu adalah state of the art, selain dasar-dasar teori. Nah, state of the art itulah isinya apa? Isinya membandingkan riset terdahulu dengan riset yang terbaru, baik milik kita sendiri maupun milik orang lain. Baik itu penelitian, baik itu dari hasil disertasi atau dari paten. Itu masukkan di state of the art. Setelah state of the art, baru roadmap penelitian. Nah, roadmap penelitian itu banyak sekali teman-teman yang salah kaprah. Apa salah kaprah di sini? Penelitian roadmap itu banyak melibatkan ada tahapan penelitian. Bukan. Tahapan penelitian itu hanya 1, 2, 3, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sedangkan roadmap adalah riset dan tahapan atau riset dan luaran penelitian yang lampau, 4-5 tahun yang lalu, riset dan luaran tahun yang saat ini diusulkan, dan riset dan luaran yang akan datang. That is roadmap penelitian. Ini wajib Bapak Ibu sekalian untuk mengantisipasi jangan sampai kita salah. Kadang-kadang bukan saja peneliti, reviewer pun masih salah persepsi tentang roadmap penelitian. Nah, roadmap itu milik siapa? Roadmap itu milik ketua dan anggota tim daripada proposal tersebut. Itulah roadmap. Jangan sampai mengatakan roadmap itu hanya milik ketua. Tidak. Roadmap riset atau peta jalan penelitian itu adalah teamwork. Supaya sukses penelitiannya, buatlah peta jalan. That is the essential definition of the roadmap of research. Oke, the next please adalah riset metodologi. Nah, riset metodologi ini kelemahan teman-teman adalah terlalu kurang fokus gitu, kurang fokus. Nah, fokuskan di dalam tahapan penelitiannya. Nah, tahapan penelitian contohnya yang simpel saja. Ada suatu judul contohnya adalah pengembangan model pengembangan model pembelajaran matematika berbasis IoT atau berbasis Android. Jadi supaya anak-anak SD pembelajaran matematika menarik, jadi kita pakai sistem dengan Android. Nah, kalau riset judul seperti itu, tahun pertama adalah identifikasi inventarisasi dari model pembelajaran matematika tersebut untuk anak SD contohnya. Yang tahun kedua baru masuk ke pengembangan modelnya. Yang ketiga baru uji model di beberapa mata pelajaran untuk anak-anak SD. Ini salah satu contoh. Sehingga kalau kita lihat riset metodologi, rinci detailnya bukan bukan membuat kuesioner, bukan menganalisis, bukan itu, tapi tahapan yang jelas. Nah, dalam riset metodologi ada namanya adalah bahkan alir atau flowchart. Ini yang bahkan alir sesuai dengan tahapan penelitian tadi, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, setelah metode penelitian selesai, baru masuk ke pustaka. Pustaka diizinkan bila ada primer data atau primer sources, sumber data yang primer. Apa itu? Sumber pustaka primer terdiri dari jurnal, proceeding, disertasi, dan paten. Sedangkan sekunder dari bahan ajar. Jangan ambil dari bahan ajar. Ini kata kunci, sehingga pustaka 5-10 tahun ini wajib ada di kegiatan proposal penelitian baik dalam dan luar negeri. Demikian teman-teman semuanya, tetap semangat. Kata kunci penelitian simple. Kalau pola pikir kita simple akan menjadi mudah. Kalau pola pikir sulit akan menjadi sulit. Semua adalah refleksi dari pola pikir kita.
itu tolong camkan. Kalau kita membuat sesuatu yang mudah akan jadi mudah. Kalau membuat sulit akan jadi sulit. Demikian teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.